Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau review sepatu Clarks Wallaby. Akhir-akhir ini gue ngeliat sepatu ini tuh kayak dijadikan inspirasi desain buat beberapa brand lokal. Gue jadi penasaran sih, sepatu ini emang semenarik apa sih? Kok dari sekian banyak sepatu yang dipilih jadi inspirasi desain tuh sepatu ini gitu guys. Ternyata setelah gue kulik di internet, sepatu ini tuh memang jadi seri yang terbilang cukup ikonik, udah eksis hampir 60 tahun. Dan buat gue sendiri yang sneakerhead, rasa-rasanya seri sepatu Wallaby dari Clarks ini jadi kayak sweet spot gitu antara sepatu formal sama sneakers yang biasanya gue pakai. Dan nggak bisa dipungkiri juga ternyata sepatu ini tuh sering dipakai sama artis-artis. Historinya di skena musik itu juga cukup kental, terutama di musik hip hop juga, dan collab-collab yang dilakukan sama brand Clarks ini bisa dibilang sih juga gokil banget guys. Dan secara first impression, waktu pertama kali gue pakai sepatu ini emang looksnya itu kelihatan cakep, rapi, clean banget. Dan menurut gue sih ini bakal jadi salah satu sepatu yang bakal sering gue pakai guys. Seperti yang gue bilang tadi, untuk brand lokal sendiri sebenarnya tuh nggak cuma satu atau dua. Ada beberapa sepatu yang menurut gue tuh secara desainnya jujur aja lumayan ngingetin sama sepatu Clarks Wallaby ini. Ada yang bisa dibilang mirip banget, ada yang sedikit dibedain. Tapi di video kali ini kita nggak akan sebutin nama brandnya, karena jujur aja gue nggak mau kasih panggung juga. Tapi mungkin buat kalian yang tahu, kalian bisa tulis aja di kolom komentar bagian bawah. Yang pasti semuanya tuh punya harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan sama sepatu ini guys. Dimana sepatu Clarks Wallaby ini dijual dengan harga Rp2.799.000, dan denger-dengar penjualan mereka tuh juga laris banget gitu. Gue cuma bisa mikir sih, enak ya sesuatu yang udah ikonik, sesuatu yang udah kayak pasti kejual, kayak bisa ditiru gitu, bisa kayak diambil ladang cuan gitu. Ya kalau dipikir-pikir emang enak sih, secara juga gimana ya, Clarks sendiri tuh ternyata setelah gue research, mereka juga mengambil inspirasi dari sepatu Grasshopper dari brand Sioux. Jadi brand Sioux itu mereka ngerilis sepatu yang sebenarnya looksnya cukup identik sama sepatu ini 3 tahun sebelumnya. Dan setelahnya Clarks baru ngerilis sepatu Wallaby ini guys. Jadi menurut gue itu jadi langkah yang cukup smart juga mungkin buat brand lokal. Kalau misalnya kita tanya, kok lu ngikutin sepatu Wallaby-nya Clarks sih? Ya dia bakal bisa jawab, Clarks-nya juga gitu. Ya aman-aman aja gitu guys. Sasa aja, ATM kan yang penting. Ya. ATM ada bedanya dikit, ada ininya dikit, masih ya gitu. Tapi intinya itu datang dari mana? Nah, Clarks itu bener-bener nyantumin di websitenya mereka kalau dia tuh mengambil inspirasi dari sepatu brand Sioux. Itu sih salutnya sih sebenarnya sih. Jadi itu yang keren menurut gue. Ada transaksional juga. Mungkin ada legalnya juga sampai sepatu ini sampai sekarang tuh bisa bener-bener eksis kan. Cuma gue coba untuk search, itunya nggak terlalu detail sih, agak susah tuh dicari kalau itunya. Dan emang nggak bisa dipungkiri ya guys, hal-hal seperti ini di dunia persnikeran itu udah marak banget. Yang namanya ATM, yang namanya terinspirasi dan lain sebagainya itu udah sering banget dilakukan, bahkan sejak dulu itu juga udah sering banget. Tapi menurut gue untuk di zaman sekarang ini di era sosmed itu ada beberapa langkah yang lebih optimal, terutama kalau brand kalian itu belum kuat-kuat banget. Bayangin aja brand yang udah kuat aja kayak Bape sama Nike yang kemarin itu mereka kayak ribut gitu di sosmed. Akhirnya Bape itu kalah loh, dan mereka harus ngeganti beberapa desain di sepatunya mereka. Pastikan ada nilai kerugian juga yang akan ditanggung gitu sama perusahaannya. Ya emang susah sih kalau mau dilihat secara monetary value-nya. Emang selalu ada bagian yang kayak ribet, kayak butuh effort lebih. Tapi ya kompetisi yang seperti itu menurut gue sih keren banget. Dan makanya tuh gue tuh bener-bener salut sama brand-brand yang mereka berani untuk R&D. Dan mereka bener-bener mau ngedevelop dari sisi produk yang mereka keluarkan di market guys. Tapi mungkin menurut gue daripada bikin sesuatu yang udah ikonik seperti ini, ada beberapa alternatif sih yang bisa digunakan, terutama optimal juga dari sisi branding. Contoh kasusnya tuh kalian bisa lihat dari sisi Adidas Samba yang emang lagi naik banget di beberapa tahun ke belakang. Nike sama Puma mereka juga nggak mau ketinggalan. Makanya Nike sendiri ngerilis sepatu Killshot, Puma ngerilis Palermo, di mana kedua sepatu tersebut punya keunikannya masing-masing. Dan juga secara looksnya itu bisa ngasih vibe yang nggak kalah gitu sama Adidas Samba, atau masih bisa dibilang selaras juga guys.
Dan keuntungannya juga kalau misalnya kalian ngelakuin hal-hal tersebut, sebenarnya bakal jadi opsi yang lebih menarik gak sih? Daripada satu orang mungkin bisa cuma beli satu sepatu yang looks-nya bener-bener sama persis nih, atau kalian punya keunikan sendiri, jadi orang tuh bisa punya opsi gitu. Dari yang mungkin bisanya beli satu, sekarang bisa beli tiga-tiganya atau memilih 2 dari 3 gitu. Kan kayak lebih menarik kan kalau kalian punya faktor pembeda dibandingkan brand lain. Juga menurut gue kalian tuh nggak perlu takut ya guys, bukan berarti beda itu jadi nggak laku gitu. Kalau menurut gue sih kalau untuk urusan masalah nggak laku, itu tinggal masalah ke ya produk kalian bagus atau enggak gitu. Jadi sesimpel itu aja sih. Bukan berarti kalian bikin sesuatu yang beda terus jadi nggak laku. Bayangin aja, Killshot juga laku banget, terus Palermo juga laku banget, Onitsuka, Samba, itu semuanya laku semua guys, nggak mungkin nggak laku gitu. Contoh dari views video aja deh, Killshot itu di TikTok kita itu yang nonton mau 1 juta, Palermo juga mau 1 juta, Samba malah sebenarnya nggak yang gede-gede banget tapi sepatunya laku gitu. Ya kita nggak ada yang tahu guys, jadi semua pasti ada marketnya masing-masing gitu kalau menurut gue. Dan kalau ngomongin Clarks Wallaby ini juga sebenarnya nggak cuma dari sisi historinya aja yang kuat, tapi dari sisi produk quality-nya itu juga menurut gue kuat banget guys. Kalau kata Clarks sendiri yang dipentingkan adalah premium quality dan juga casual styling, dimana bagian uppernya itu pakai bahan suede lembut kayak pantat bayi guys, asli ini soft banget. Katanya ini ada proses khusus untuk suede-nya, dan di area atasnya ini juga dibikin hand stitch dengan tubular construction yang ini tuh bikin sepatunya bisa kelihatan rapi banget. Kalian juga bisa ngelihat kalau sepatunya gue tekuk gini, ini tuh bagian creasingnya bisa kelihatan kayak bener-bener seamless dan rapi banget guys. Di bagian midsole dan juga outsole-nya sepatu ini menggunakan crepe rubber outsole, dimana ini jadi salah satu bagian yang menurut gue kelihatan klasik banget di sepatu Clarks Wallaby ini. Secara juga dari sisi feel-nya sendiri sewaktu gue pakai berasa basic banget, dan rasa-rasanya emang Clarks tuh nggak berusaha untuk ngimprove dari sisi teknologinya, karena mereka berusaha untuk bikin sepatu ini se-original, seklasik mungkin guys. Dan mungkin satu kata yang berasa paling simple untuk ngejelasin dari sisi cushioningnya adalah sepatu ini tuh berasa cukup rubbery, karena ya balik lagi bagian bawahnya terbuat dari bahan rubber gitu guys. Selain itu sewaktu gue pakai sepatu ini, kaki gue tuh berasa agak nukik ke depan gitu, dan juga di bagian dalamnya di sini ada kayak implementasi wedge insole, jadi kayak ada cuttingan di bagian tengahnya yang itu berasa sedikit ngeganjel sewaktu pertama kali gue pakai sepatu ini guys. Dan sebenarnya kalau ngomongin kenyamanan dibandingkan dengan sepatu Clarks Wallaby ini, ada seri dari sepatu Clarks yang namanya Sacre 2. Itu menurut gue tuh punya looks yang bisa dibilang cukup identik sama sepatu ini, tapi dari sisi kenyamanannya lebih diperhatikan, lebih modern gitu guys. Jadi kayak ada penambahan dari sisi insole, terus bagian bawahnya kayak lebih slim lagi. Dan itu menurut gue jadi model yang bisa dibilang kalau kalian mengutamakan kenyamanan dan pengen looks yang cukup identik, kalian bisa ngelirik ke model sepatu tersebut guys. Dan by the way, buat kalian penasaran sama sizingnya, menurut gue tuh sepatu ini fitsnya agak gede. Jadi biasanya untuk sepatu basket gue atau sepatu olahraga gue, biasanya gue pakai size 43, di sepatu ini gue pakai size 41 guys. Saran aja mungkin buat kalian yang punya kaki lebar, kalian bisa beli true to size atau kalian bisa mungkin turunin sizingnya dikit aja. Tapi buat kalian punya kaki narrow, pastikan kalian turun dari regular size kalian masing-masing. Perlu diperhatiin juga sizing dari sepatu yang gue jadiin referensi itu sepatu olahraga ya. Kalau dibandingkan sama sepatu kayak Converse, kayak Vans, kayaknya itu bakal jadi perbedaan sizing yang ya bakal beda lagi gitu. Selain itu juga gue ngerasa dari sisi lacingnya ini kan ada penggunaan metal tip gini ya. Ini ternyata pas dipakai jalan ini kayak gini guys, ini kayak cukup berasa gitu di bagian punuk kaki gue juga. Tapi mereka juga menyediakan extra lace, jadi kalian bisa ganti sepatu ini dengan wax lace juga, yang itu bagian depannya nggak ada metal tipnya. Jadi kalian bisa pilih tuh, kalian lebih prefer warna yang sama seperti ini atau warna yang sedikit berbeda. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Clarks Wallaby. Sepatu yang menurut gue punya desain yang clean, simple, craftsmanship-nya oke banget, dan rasa-rasanya ini bakal jadi salah satu sepatu formal yang bakal sering gue pakai. Dan di video tadi gue juga sempat curhat sedikit, gue penasaran juga gimana pendapat kalian tentang curhatan gue tadi, terutama tentang perdebatan antara brand lokal sama Clarks, atau mungkin Clarks sama sepatu Sioux.
Terus mungkin dengan banyaknya fenomena ATM yang terjadi di industri kreatif saat ini, kalian bisa tulis aja di kolom komentar bagian bawah. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok untuk kalian. Alright, peace. Gitu.